Kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan sapa satu persatu. Yang di sebelah saya sudah ada Bang Henry Satrio yang merupakan pemerhati sepak bola saat ini ya Bang ya. Sekarang sebagai Oke lah, saya pemerhati sepak bola pemirsa. Sehat? Selalu sehat. Alhamdulillah. Di sebelahnya sudah ada Bang Mahfudin Nigara, wartawan olahraga senior. Bang Nigara sehat? Sehat Tiara. Alhamdulillah. Harus sehat ya. Senang. Dan juga di ujung sana sudah ada Mas Agung Nurwijoyo, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, yang sekarang saya manggil harus Bung Agung ya. Siap, Mas Agung sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah hadir semuanya. Saya ke Bang Hensat dulu deh. Bang Hensat, berkaitan dengan Israel dalam isu Israel dalam persepak bolaan dunia ini sebenarnya semengganggu apa untuk persiapan Piala Dunia 2026? Ya harusnya FIFA bisa melakukan pernyataan-pernyataan tegas atau keputusan-keputusan tegas seperti pada saat mereka nge-ban Rusia, kemudian nge-ban Yugoslavia waktu itu. Bahkan Yugoslavia kan pedih tuh, dia sudah lolos Piala Dunia tapi kemudian harus di Piala Eropa ya. Sampai kemudian terus digagalkan, tapi yang menggantikan langsung juara tuh ya. Denmark ya waktu itu. Jadi sangat disayangkan kalau kemudian sepak bola ini sebagai, kan hanya dua ya. Yang bisa menyatukan dunia tuh, sepak bola dan musik. Jadi harusnya sepak bola ini bisa tetap berada sebagai alat pemersatu bangsa. Nah kalau ditanyakan kaitannya misalnya dengan Indonesia, kan tadi dibilang Trump ya, dan Trump kemarin memuji Pak Prabowo. Menurut saya Pak Prabowo sikapnya sudah tepat, dia menyatakan hal yang memang sudah dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kan itu clear ya. Kalau kemudian FIFA mengacu kepada pembukaan Undang-Undang Dasar kita walaupun nggak wajib juga, mereka bisa dengan tegas melakukan hal yang seperti Pak Prabowo sampaikan kemarin. Jadi artinya selama Anda masih menjajah negara lain atau mengganggu kedaulatan negara lain, nggak usah ikut-ikut sepak bola dulu deh. Karena sepak bola ini adalah alat pemersatu bangsa gitu. Toh juga tanpa Israel kan sepak bola tidak kehilangan keseruannya gitu. Nah, menurut Anda kenapa FIFA nampak nggak tegas ya kalau dibandingkan dengan sikapnya terhadap Rusia pada saat invasi dengan Ukraine pada saat itu? Bahkan kalau tadi sebelum on air kita sempat ngobrol, tanpa adanya voting bahkan sudah ada penentuan tersebut. Sekarang harus ada voting tuh Bang, UEFA minggu depan. Itu kenapa ya? Ya harusnya kan nggak perlu lagi voting, ditentukan aja FIFA ya FIFA, selesai urusannya. Tapi kalau kenapanya, nanti Bang Nigara menjelaskan lebih dalam. Saya sih menduga-duga ini ada kaitannya dengan sponsor yang memang perusahaan-perusahaan besar di dunia itu kan rata-rata dimiliki oleh Yahudi ya. Sehingga, atau minimal bos-bosnya lah. Sehingga mungkin itu yang agak mengganggu keputusan FIFA gitu. Sebetulnya harusnya FIFA berani tegas, kenapa? Karena kan ya itu tadi ya, harusnya sepak bola memang butuh sponsor. Tapi kalau kemudian sponsorship itu mengganggu sportivitas dalam sepak bola, harusnya mereka bisa mengambil ketegasan. Ya. Saya juga aneh, padahal FIFA itu kan memang disoroti dan dianggap sebagai pemilik statuta tertinggi sepak bola. Harusnya dia bisa mengikuti statuta itu dan mengambil sikap sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat pencinta bola di dunia. Ya kalau memang masyarakat pencinta bola di dunia menganggap Israel ini masih mengganggu dan harusnya tidak boleh diikutsertakan dan pernah dilaksanakan atau dilakukan terhadap Rusia dan Yugoslavia, ya harusnya sekarang bisa gitu. Nah, tidak standar ganda gitu ya? Ya bukan hanya tidak standar ganda, tapi harusnya tidak perlu dibikin polemik yang berkepanjangan. Oke, baik. Saya ke Bang Nigara. Bang Nigara kalau gitu langsung dijawab aja. Kalau dari perspektif Anda, apa yang terjadi dengan FIFA sampai pada akhirnya harus perlu waktu dulu, harus mempertimbangkan dulu apakah Israel boleh main atau enggak? Ya, yang pertama tadi Hensap udah ngomong soal sponsor ya. Sebelum masuk ke situ saya mau bicara gini. Indonesia ini PSSI lahir 19 April 1930. Indonesia belum declare. Belum kemerdekaan Indonesia. FIFA mengundang Indonesia tahun 1938, mengundang PSSI 1938. Bayangkan, FIFA anti penjajahan. Pada saat itu mengundang Indonesia secara khusus. Meskipun akhirnya Indonesia nggak bisa datang. Kenapa? Karena FIFA mengisyaratkan, bukan FIFA,
Belanda mengisyaratkan kita harus pakai baju orange. Suratin nggak mau. Akhirnya 8 pemain yang bisa bermain atas nama Hindia Belanda. Artinya FIFA itu anti penjajahan gitu. Nah tadi Hensam udah bicara soal Rusia ya yang menyerang Ukraina kemudian di bench. Kemudian Yugoslavia pemainnya TC di luar negeri, Yugoslavia pecah, domestiknya pecah. Kemudian pemainnya harusnya bisa datang, dicoret diganti Denmark. Saya kebetulan ngeliput di situ. Ya, juaranya memang Denmark memang luar biasa gitu. Ya. Jadi artinya FIFA ini menjadi punya dasar dulu melakukan hal itu gitu. Dia berbuat semaunya terhadap Rusia, dia berbuat semaunya UEFA berbuat semaunya terhadap Yugoslavia, dan Indonesia pernah diundang sebagai negara yang dijajah. Artinya FIFA punya dasar untuk melakukan hal itu sekarang gitu. Nah, saya punya harapan. Infantino ini presiden FIFA yang berbeda dari presiden-presiden FIFA sebelumnya, yang arogan, yang tadi dibilang organisasi terbesar dengan anggota 211 sementara PBB cuma 193 gitu. Ini menjadi sesuatu yang besar. Harapan kita Infantino mau melakukan sesuatu. Kita tunggu itu. Meskipun tentu saja tadi Hensap bicara soal sponsor. Dari 16 sponsor yang sudah taken kontrak dengan panitia Piala Dunia, ya 9 diantaranya patut diduga dimiliki oleh mereka yang punya afiliasi pada Yahudi. Memang tidak semua Yahudi anti dengan Palestina, ya kan di negaranya juga terjadi gejolak yang luar biasa, minta Netanyahu untuk berhenti melakukan sesuatu karena mereka pun mengalami yang luar biasa ketika diserang oleh Iran. Dan ini sesuatu yang faktual yang harus kita berharap ini bisa terjadi gitu. Tapi dengan adanya statement Trump yang terang-terangan untuk mendukung Israel itu dampaknya apa, Bang? Ya pasti dampaknya karena FIFA takut nggak, UEFA takut nggak. Kan tadi minggu depan UEFA mau voting untuk hal ini. Pada saat Rusia dia esko aja cukup rapat selesai, Rusia di bench. Yugoslavia di bench selesai gitu. Kenapa sekarang mesti melakukan, meskipun saya yakin voting di Eropa pun sekarang pasti menang. Voting untuk membela Palestina, artinya mencoret Israel. Kita juga menunggu Norwegia yang tanggal 8 akan ketemu dengan Israel. Dia sudah menolak. Karena kenapa? Karena Palestina sudah merdeka, jadi dia menghargai itu. Meskipun leg pertama dia datang ke Tel Aviv dan dia menang 4-2. Jadi sesuatu yang menurut saya perubahan besar sudah terjadi. Tinggal kita berharap bahwa Infantino ini betul-betul memperlihatkan sebagai presiden FIFA yang lebih cair dari semua presiden FIFA sebelumnya. Menyontoh pada presiden FIFA tahun 1938. Itu yang kita harapkan. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau secara geopolitik gitu ya, dukungan Trump terhadap Israel ini apa sih sebenarnya yang ingin ditunjukkan Trump terhadap dunia? There's no prominent friends, there's no prominent enemies, there's only prominent interest ya, Mbak. Tapi walaupun dalam konteks Israel tentu kehadiran Amerika itu sebagai aliansi abadinya Israel. Tentu keinginan Trump adalah menjaga kepentingan Israel, menjaga image Israel. Apalagi kemudian perhelatan sepak bola ini kan perhelatan seluruh dunia ya, Mbak. Itu kan semua dunia itu melihat apa yang kemudian terjadi seperti itu. Dan ceritanya ini berlanjut. Kalau kemarin tidak selesai dalam isu sidang umum PBB, ternyata ada cerita selanjutnya yang kemudian bahwa sekarang solidaritas internasional sudah jauh lebih cair. Tidak sifatnya sangat elitis negara, tapi protes-protes bahkan tindakan-tindakan dalam konteks hari ini usaha untuk memban posisi Israel. Dan benar tadi yang sudah disampaikan, ini tidak hanya cerita tentang dulu FIFA terkait dengan Rusia, dengan Yugoslavia, tapi sejarah juga mencatat sebenarnya ada satu hal lain yang kemudian dilakukan oleh FIFA, Afrika Selatan. Embargo luar biasa embargo dunia terhadap politik apartheid, itu yang mendorong yang namanya Afrika Selatan ini dikeluarkan dari FIFA. Bahkan kalau kemudian saya mencari data-data seperti itu, 1961 dikeluarkan dari FIFA, 31 tahun. Baru tahun 92 ketika apartheid itu selesai, Afrika Selatan baru diizinkan untuk masuk. Bukan hanya perihal masalah keanggotaan Afrika Selatan di FIFA dalam konteks apartheid, tapi juga di Komite Olimpiade Internasional. Dia sempat dikeluarkan dari Olimpiade Tokyo sebelum akhirnya keanggotaannya dihapus tahun 1970 kalau nggak salah. Artinya ini kan wajah. Ini sepak bola, ini olahraga yang kemudian semuanya harus menyatukan, semua harus ada asas sportivitas. Bahkan dulu ada istilahnya,
saya lupa secara detail, tapi setidaknya tidak ada olahraga yang normal dilakukan di society yang abnormal. Jadi ada semacam kampanye global waktu itu akhir mendorong tindakan ini harus berubah. Tapi setidaknya yang kemudian kita lihat hari ini adalah ada realignment, ada perubahan. Semua pihak baik di level negara maupun aktor non-negara, kalau kemudian mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Israel, mereka akan mengambil posisi masing-masing. Mereka akan mengambil perannya masing-masing, termasuk yang dunia nantikan hari ini adalah bagaimana kemudian FIFA bergerak. Nah, itu tadi pertanyaannya. Apakah kemudian nanti FIFA akan mengambil langkah dengan suara terbanyak yang kita sudah sama-sama tahu begitu ya, bahwa banyak yang kemudian tidak menginginkan Israel tampil di Piala Dunia, atau justru memang harus mendengar Amerika, seperti di sidang PBB juga yang kemudian ini dengan mudahnya Amerika memveto? Itu pertanyaannya, tapi kita jeda terlebih dahulu. Semuanya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung ke Bang Dikara. Bang Dikara, kalau kita melihat ada banyak pihak yang juga menuntut melalui pimpinan mereka yang ada di sepak bola begitu ya, ini meminta bahwa Israel dikeluarkan dari Piala Dunia 2026, seberapa besar kemungkinan FIFA mendengar ini? Kalau tadi menurut Bang Nigara kan, kalau dilihat dari pemimpin atau kepalanya saja, ini karakternya sudah berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya, saya berharap itu yang terjadi ya. Karena banyak, kan tadi Mas Agung udah bilang udah lebih cair nih. Ya. Eropa udah lebih cair. Nah kan kedudukannya di Eropa nih. Kalau UEFA sendiri udah mengatakan voting lalu mencoret Israel dari grup I, selesai perkaranya. Karena nggak akan ada lagi Donald Trump bisa melakukan intervensi kepada FIFA, karena FIFA nggak bisa diintervensi oleh siapapun gitu. Nah akibatnya mungkin Donald Trump akan bilang kalau gitu nggak usah di Amerika. Oke, jadi ini yang membedakan ya, artinya kalau di sidang PBB Amerika bisa memveto, sementara kalau di voting UEFA nanti tidak akan bisa UEFA dan tangan. Di FIFA nggak ada veto tuh nggak ada. Gitu. Kalau anggota mengatakan B, A begitu. Nah itu bedanya dengan PBB. Di PBB Amerika meskipun 4 dari 5 pemegang veto sudah beralih pada Palestina, tapi Amerika tetap itu veto tetap jalan kan. Ya. Nah tetapi di FIFA nggak bisa, di UEFA nggak bisa. Begitu anggota member mengatakan coret Israel, selesai. Gitu. Nah konsekuensinya itu tadi, Amerika nggak mau jadi tuan rumah. Dan itu bukan perkara sulit. Karena Meksiko tahun 70 menggantikan juga negara, kalau nggak salah Chili atau Ekuador yang karena ada perang di negaranya kemudian pindah. Dan nggak pusing juga, Indonesia kan U20 tuan rumah tuh. Dalam waktu singkat pindah tuh. Ya ke Chili, kemudian kita ditunjuk lagi. Belum pernah terjadi itu. Di mana satu negara karena ada hak politik praktis yang ikut campur di dalamnya, karena Israel kita menolak, kemudian Indonesia dibatalkan tuan rumah U20, lalu 17 tahun kemudian dijadiin tuan rumah dan Indonesia jadi tuan rumah lagi, itu sesuatu yang lain. Itu yang menurut saya, harapan saya sangat besar kepada Infantino bahwa dia mau berubah dan dia mau melakukan mendengar orang yang lebih banyak daripada mendengar Donald Trump. Oke, Bang Hensat, kalau dilihat dari sisi supporter ataupun juga fans sepak bola gitu ya, sebenarnya seberapa besar mereka tertarik terhadap isu ketika sepak bola ini ditarik menjadi isu kekerasan ataupun juga genosida di Gaza? Artinya ketika FIFA nanti tidak sesuai yang kita harapkan, apakah fans sepak bola ini juga bisa turut menuntut begitu satu suara? Gini, dalam diskusi di organisasi saya kan ketua umum sepak bola Indonesia Juara. Nah teman-teman itu memang selalu memisahkan antara politik dengan sepak bola. Jadi para fans sepak bola ini yang inginnya sepak bola aja. Kalaupun harus ditambah ya digabungkannya dengan musik. Itulah kenapa kalau misalnya ada final Piala Champions itu ada konser musik tuh sebelum main. Karena memang ya itu tadi, hanya musik dan sepak bola yang bisa menyatukan dunia. Nah sepak bola harusnya dipegang di ranah itu. Kalau tadi kita bicara tentang, nah ini jangan-jangan gara-gara sponsor aja. Sebetulnya kalau tentang uang, tadi Mas Agung udah sampaikan, ada beberapa sponsor atau negara-negara yang mau membackup FIFA dalam rangka uang ini. Negara-negara Timur Tengah pastinya, ada Qatar dan lain-lain. Sehingga sebetulnya kalau tentang sponsor itu bisa diatasi dengan mudah. Kalau kemudian ini tentang soal gaya-gayaan yang misalnya Trump gitu ya, ya udah kalau nggak mau begini maka jangan
Amerika Serikat akan mundur sebagai tuan rumah. Ya nggak apa-apa juga Meksiko dan Kanada tetap menjadi tuan rumah karena Meksiko sudah pernah sukses waktu tahun 86 menggelar Piala Dunia yang membuat juga. Itu dia yang membuat Maradona dan Argentina juara waktu itu. Jadi artinya sebetulnya ini tegas-tegasan aja. Nah, ini tergantung dari para anggota FIFA sebetulnya bagaimana melihatnya. Satu lagi yang perlu dihitung adalah di klasmen sementara grup yang ada Israelnya. Kalau kemudian Israel ini di-ban, siapa yang kira-kira diuntungkan? Karena kan di sana ada Italia ya, ada Italia, ada Norwegia. Nah, ini kalau memang kemudian Israel dicoret, ini akan menguntungkan negara lain atau tidak? Kayak yang tadi kan di UEFA, Yugoslavia dicoret, Brian Laudrup dan Michael Laudrup membuat Denmark mengagetkan waktu itu, mengguncang dan juara. Nah, yang ini kalau dicoret kira-kira siapa yang bisa diuntungkan gitu. Lagi-lagi tapi itu perkara poin, itu perkara yang lain. Nah, kembali lagi ke politik dan sepak bola, harusnya ini tidak sulit-sulit amat untuk menentukan ini. Nah, kalaupun kemudian ada voting, ini mungkin negara-negara anggota FIFA justru ingin mempermudah posisi FIFA. Ya udah kalau lo nggak bisa putusin, kita voting aja. Nah kalau lebih voting kan gitu akan kelihatan. Nah kalau voting akan kelihatan. Dan saya sih yakin kalau di voting, apalagi dengan perkembangan terakhir kemarin di PBB, banyak negara-negara Eropa, Inggris, Prancis, bahkan Kanada sendiri menolak Israel gitu ya. Sangat mungkin votingnya sudah bisa terlihat bahwa Israel akan dicoret dari perhelatan Piala Dunia nantinya. Kalau Trump ingin tetap bersikeras gitu ya, artinya ya tinggal Kanada dan Meksiko menjadi tuan rumah. Tapi sih saya nggak yakin karena Trump kan visinya nih ke uangnya gitu ya. Kalau dia mencoret atau memundurkan Amerika Serikat dari perhelatan Piala Dunia, artinya Amerika Serikat akan hilang dari peta persepak bolaan dunia sementara, dan kemudian secara keuangan tuh akan kehilangan banyak uang buat Amerika Serikat. Kerugian besar bagi Amerika ya. Jadi saya nebaknya sih ya ini hal politis lobby-lobby aja. Dia ingin menunjukkan ke Israel, saya nggak ninggalin kamu loh. Saya berusaha nih sekuat mungkin. Tapi kan lo udah di voting lo kalah. Sorry bos. Gitu. Saya nggak bisa bantu banyak gitu ya. Nggak bisa bantu lagi gitu. Tapi minimal dia sejak awal menunjukkan bahwa posisinya dia tidak pernah meninggalkan Israel gitu. Tapi sih harusnya sih kalau, ya itu tadi sih kalau menurut saya voting ini justru mempermudah FIFA aja untuk membuat keputusan. Gitu kira-kira Tiara. Baik, ini nyambung ini dulu sebentar tadi. Silakan. Tadi siapa yang diuntungkan? Karena sekarang di klasmen grup I itu ya zona Eropa, Norwegia poinnya 15. Dengan Israel dicoret maka 3 poin hilang dari situ. Dia tinggal 12. Itali poinnya 9. Nah, lawan Israel dicoret hasilnya. Jadi tinggal 6. Jadi nggak ada yang diuntungkan karena memang posisi Israel sini nomor 3 gitu, nggak ada masalah. Dari dua negara. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya Trump ini belajar pada Bill Clinton. Bill Clinton tahun 94 jelas tegas mengatakan sepak bola adalah ada tiga yang bisa menyihir dunia. Satu, perang. Perang itu semua orang memperhatikan perang. 2, sepak bola. Sepak bola tuh Amerika kaget sepak bola ini bisa menyihir dunia. Itu Bill Clinton yang ngomong 94. Tapi semua itu kalah dengan Muhammad Ali. Jadi Muhammad Ali sendiri menyihir dunia. Itu. Baik. Saya ke Mas Agung. Mas Agung tadi sudah disinggung sedikit sih sebenarnya sama Bang Hensat. Kalau seandainya nanti hasilnya adalah Israel ini tidak bisa main ya di Piala Dunia 2026, tapi Trump ternyata pasang badan nih. Nah, secara aturan internasionalnya kalau ada seorang kepala negara ikut cawe-cawe begitu ya dalam aturan persepak bolaan yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan politik, ini seperti apa ya? Saya tidak terlalu paham detail ya Mbak ya, perihal masalah aturan-aturan yang terjadi di dalam FIFA. Tapi setidaknya kalau kemudian tadi kita mengambil 3 contoh kasus Afrika Selatan, ke Rusia dan kemudian Yugoslavia, kita melihat bahwa ada independensi yang dimiliki oleh FIFA itu sendiri. Dia tidak terikat dalam aturan bagaimana PBB itu bersuara. Ya. Kalaupun kemudian ini ada resonansi akibat dari PBB menyatakan ini sebagai bentuk genosida, saya pikir ada usaha dari FIFA untuk membuat bahwa nilai dan norma itu harus senantiasa hidup. Hati nurani itu senantiasa harus hidup. Bagaimanapun juga ini echo chambersnya besar ketika sudah bicara sepak bola, gitu ya. Bicara tentang berbagai macam nilai saja kan. Nilai kontroversial misalkan, poin LGBT, FIFA juga mempromosikan hal itu, gitu ya.
entah dari apa namanya, kita nggak berbicara debat terkait dengan poin tersebut, tapi setidaknya ini ruang sepak bola ini ruang sangat besar, termasuk juga ketika bicara tentang genosida yang kemudian dilakukan oleh Israel terhadap Gaza seperti itu, terhadap rakyat Palestina. Dan apalagi kemudian menjadi poin menarik sebenarnya kan juga adalah bagaimana kemudian usulan ini muncul. Salah satu yang kemudian ide ini muncul adalah dari Qatar. Ya, Qatar sebagai pihak yang langsung terkena secara langsung bagaimana Israel itu bergerak, ya. Bagaimana kemudian dia yang mungkin kalem-kalem aja berusaha untuk mendamaikan bahkan gitu ya. Harusnya jadi dia sudah jadi honest broker. Tapi kemudian dia juga yang kena imbasnya seperti itu. Dengan alasan katanya Netanyahu adalah yang saya serang itu adalah Hamas seperti itu. Tapi ya, itu teritorialnya Qatar itu, bukan daerah ekstrateritorial juga. Tapi artinya di sini sebenarnya akhirnya kita bisa melihat bahwa solidaritas dunia itu kemudian muncul. Memang kita kemudian menyaksikan awalnya adalah apakah kemudian misalkan poin kemarin pengakuan ini berarti penting nggak sih? Ya kalau menurut saya penting. Tapi kemudian ini sekarang kita lihat pelan-pelan aktor-aktor di seluruh dunia ini mengkonversi pengakuan, dukungan, sportivitas, dukungan mereka terhadap Palestina dengan bentuknya powernya masing-masing. Itu ya. Kita bisa melihat sebenarnya ada ruang-ruang ketika memang bentuk solidaritas terhadap Palestina ini kemudian dilakukan, bahkan dalam ruang-ruang sepak bola ini punya efek yang sangat besar sebenarnya. Kenapa saya bilang sangat besar? Seperti apa? Contohnya adalah ini akan mempengaruhi secara domestiknya Israel. Orang-orang Israel yang harusnya mereka tidak terdampak akibat mereka bisa tetap mengedepankan sportivitas lewat olahraga, tapi mereka nggak bisa bergerak banyak gara-gara perilaku elitnya yang sangat hawkish gitu ya, sangat kemudian pengen mengedepankan kepentingan sendiri. Artinya ini akan mendorong dinamika di dalam, termasuk di luar spektrum sepak bola sebenarnya. Contoh yang sekarang sudah mulai adalah di musik tadi Bang Hensat. Iya, musik itu beberapa penyanyi-penyanyi dunia sudah nggak mau di Spotify diputer di wilayah Israel. Artinya itu kan juga sebenarnya jadi perkembangan secara domestiknya Israel. Nah ini jadi fase yang menarik nih dalam fase mengisolasi Israel dengan cara-cara yang sifatnya kesannya non politik tapi akan punya dampak secara politik. Satu hal yang kemudian juga akan dilakukan Trump adalah katanya melalui jalur diplomasi gitu ya, diplomasi olahraga katakanlah begitu. Apakah ini juga bisa berhasil untuk kemudian meredakan suasana yang memanas berkaitan dengan Piala Dunia 2026? Itu nanti dijawab Mas Agung usai jeda berikut ini, kami akan kembali untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebelum ke lainnya saya lanjut ke Mas Agung dulu. Kalau Trump ingin ada diplomasi, katakanlah sebagai diplomasi dalam bidang olahraga gitu ya, apakah ini juga berhasil meredakan konflik? Ya, dalam konteks ini kan mungkin tawaran bargain power-nya Trump 2 poin besar. Satu dalam konteks tuan rumah, yang tadi sudah disinggung. Kalaupun bicara tentang tuan rumah, kalaupun FIFA tetap memegang nilai norma kemudian dalam votingnya akhirnya setuju akan memban Israel, tentu FIFA dengan mudah sebenarnya akan memindahkan ibu kota tuan rumah ke negara yang lain, bukan perkara yang sulit sebenarnya. Nah yang kedua mungkin perihal masalah funding, ya kan. Tapi kalau kemudian bicara masalah funding, Qatar ini yang kemudian pengusul, dia juga sebenarnya ada sebagai sebuah institusi yang memberikan ya dukungan kepada UEFA. Kalau saya membaca itu ada lebih dari $500 juta dalam 6 tahun ke depan. Artinya ini ada backup. Ada diversifikasi yang sudah dilakukan oleh UEFA dan FIFA sebenarnya kan, tidak hanya kepada 1-2 pihak tertentu, tapi ternyata pihak-pihak bahkan di Jazirah Arab ini punya sokongan yang kuat, ada diversifikasi. Artinya kalau sudah ada diversifikasi sebenarnya mengurangi interdependensi, mengurangi ketergantungan. Kalau kemudian mungkin fundingnya memang besar dari Amerika Serikat, mungkin ada ketergantungan yang jauh lebih kuat. Tapi kalau kemudian sekarang dalam realitas demikian, saya pikir diversifikasi itu mengurangi ketergantungan atau beban terhadap beban politiknya seperti yang dilakukan oleh FIFA. Dan lagi-lagi kemudian saya pikir jalan ini kemudian terbuka lebar, dan yang kedua juga ruang untuk FIFA menegakkan nilai norma seperti hal yang dilakukan FIFA dalam konteks sejarah itu menjadi, kalau kemudian mungkin jadi catatan merah buat FIFA kalau kemudian akhirnya FIFA tetap mengizinkan Israel untuk tampil. Melihat tadi ya, berkaca dari sejarah Rusia, Yugoslavia, termasuk juga Afrika Selatan. Itu yang kemudian jadi catatan. Tanggapan Anda Bang Nigara, mungkin kalaupun ada diplomasi, apa yang akan dilakukan Trump ke depannya? Saya kira kalau bicara diplomasi selesai sudah. Kalah ya Amerika ya? Kalau anggota FIFA atau UEFA voting mengatakan coret Israel, selesai. Karena nggak ada lagi itu Donald Trump bisa masuk. Bahkan kalau Donald Trump tetap ngotot,
bukan tidak mungkin Amerika dicoret sementara seperti Rusia saat ini masih dicoret sebagai anggota FIFA. Ini sesuatu yang dilematis gitu ya. Jadi saya kira FIFA Trump juga pasti akan diprotes oleh warganya karena Amerika tuh nggak jelek-jelek amat di sepak bola, terutama wanita ya. Wanita mereka juara dunia beberapa kali. Tapi kalau yang laki-laki nggak jelek-jelek amat juga gitu. Nah, jadi beberapa kali Piala Dunia, berkali-kali Piala Dunia Amerika ikut. Jadi sesuatu yang sangat disayangkan kalau Trump masih ngotot seperti itu gitu ya. Tapi saya kira ya tahu lah. Yang paling penting contoh lah, Indonesia tuh contoh yang paling konkret. Tahun 1938 kita diundang secara resmi oleh FIFA. Indonesia belum ada. Hanya saja FIFA melihat bahwa Indonesia ini dijajah. Jelas itu dijajah. Makanya diundang PSSI. Bahwa kemudian PSSI nggak bisa, ya sesuatu yang dimaklumi juga. Bahkan kalau saya nggak keliru ya mudah-mudahan saya nggak keliru. FIFA pun menyediakan tiket untuk tim PSSI waktu itu. Tapi karena nggak bisa keluar, ya itu persyaratan dari Gubernur Jenderal harus pakai orange dan bernama Hindia Belanda, ya nggak mau. Jadi saya kira itu contoh konkret. FIFA melakukan hal itu, kenapa sekarang enggak gitu. Oke Bang, tapi kan ini kita berbicara segala kemungkinan ya, karena untuk votingnya sendiri masih dilakukan minggu depan gitu. Sekarang ini sudah ada beberapa negara yang kemudian ini mengancam dalam tanda kutip menarik ataupun juga mengundurkan diri dari Piala Dunia 2026 kalau Israel terlibat. Salah satunya adalah Spanyol. Betul. Anda sendiri membaca hal ini bagaimana dan juga kalaupun nanti ada beberapa negara yang kemudian ini juga turut mundur, pengaruhnya seperti apa? Berat, pengaruhnya kan berat. Karena leveling Piala Dunianya akan turun. Karena kalau Piala Dunia itu lebih dari 2-3 miliar orang nonton bola. Dan Indonesia nih termasuk yang paling tinggi penontonnya. Ya, kalau beliau ini ketua Asosiasi Perkumpulan Sepak Bola Indonesia Juara, itu tuh 180 juta atau 180 juta orang Indonesia nonton bola. Padahal penduduk Indonesia cuma 220 juta. 220 juta penonton bola. Makanya Indonesia saya nggak pernah takut FIFA nge-ban Indonesia. Kenapa? Rating FIFA ditentukan oleh Indonesia. Jumlah penonton kita. Di surga kita mau nonton bola kapan aja bisa, di mana aja bisa, setiap saat bisa. Di luar nggak bisa kita lakukan hal itu. Makanya sepak bola ini jadi sesuatu. Sekali lagi di Indonesia ini menjadi sepak bola adalah pemersatu bangsa. Boleh dukung kemarin dukung Ganjar, dukung Anies, dukung Prabowo. Begitu tim nasional main, semua Indonesia Raya. Indonesia juara kan? Iya, cuma itu, nggak ada lagi yang lain. Yang dipercaya oleh warga negara Indonesia ya sepak bola. Gitu kan nggak ada. Manchester United itu fansnya lebih banyak di Indonesia daripada di Manchester. Kurang apa? Gitu loh. Spanyol di sini pendukung Spanyol gila-gilaan jumlahnya. Oke, baik. Ini sesuatu yang mau apa lagi, ini fakta yang ada gitu, yang nggak bisa kita sanggah gitu. Baik, saya ke Bang Hensat. Bang Hensat, Anda sebagai supporter, sebagai pecinta dan pemerhati sepak bola, apa yang Anda harapkan Bang dengan adanya, kita harus terima kenyataan ya bahwa ternyata Piala Dunia 2026 ini juga isu ataupun juga permasalahan Israel dan juga Palestina ini ada di dalamnya begitu. Bagaimana kemudian ini jalannya Piala Dunia 2026 nanti yang Anda harapkan? Enggak, kalau 2026 kan ya kita sih pasti akan menantikan sepak bola seperti apa adanya. Masalah kan begini Tiara. Tadi kan dari tadi kita bahas tuh sebetulnya FIFA kan independen aja dalam memutuskan. Coret Rusia, UEFA coret Yugoslavia. Coret-coret aja gitu. Baru kali ini menurut saya ada sebuah ide untuk voting tuh didengerin FIFA gitu. Harusnya kan dia polos-polos aja. Nah itu tadi mungkin kaitannya dengan sponsor. Makanya FIFA gampang. Kalau urusan sponsor ini beres, saya rasa nggak usah voting-votingan. FIFA bisa langsung menentukan tuh ban atau teruskan. Jadi FIFA itu sebetulnya dia itu kalah besar dengan fans sepak bola itu sendiri gitu. Apakah kemudian kalau FIFA bubar, enggak mesti kayak gini. FIFA nggak ada nih. Sepak bola akan tetap dimainkan kan? Saya yakin akan tetap dimainkan. Yakin. Jadi artinya FIFA ini sebetulnya dalam pilihan yang tidak terlalu sulit. Karena penduduk dunia menginginkan
FIFA mengikuti hal-hal yang sudah pernah dia putuskan, maka untuk urusan Israel ini sebetulnya mudah saya diputuskan. Nah, usulan voting yang dibawa oleh Qatar itu sebetulnya hanya mempermudah keputusan dia aja. Mempermudah menghadapi sponsor tadi ya Bang Negara. Iya, betul. Bos ini sorry, ini udah di voting, hasilnya begini. Ya kalau lo nggak mau terusin jadi sponsor ya nggak apa-apa. Pasti masih banyak lagi karena 3/4 penduduk dunia nonton sepak bola nanti pas Piala Dunia. Kalau nggak mau ya udah. Nanti tinggal yang tadi kan negara-negara Timur Tengah yang katanya siap untuk membackup FIFA, ya tinggal masuk jadi sponsor. Kalau menurut saya lebih tertarik bicara bagaimana kita nanti lolos Piala Dunia ketimbang kita mikirin Israel bakal dicoret apa enggak gitu. Kan kita cuma dapat jatah berapa persen, 8% penonton nanti. Tapi kalau secara keseluruhan artinya peluang untuk dicoretnya Israel ini besar gitu ya Bang ya? Kalau dilihat dari sejarahnya sih harusnya besar ya. Oke. Makanya bingung juga kita kenapa kemudian ini jadi ada voting, kenapa ini kemudian jadi ribet gitu. Biasanya tuh FIFA nggak pernah ngundang Bang Nigara juga. Bang Nigara ini kita coret ya, Yugoslavia nggak ada, ini coret-coret aja. Baik Bang Hensat. Gitu. Baik Bang Hensat, tentu kita harapkan ya keputusan voting nanti yang seharusnya nggak ada tadi kalau kata Bang Hensat ini bisa mendukung kemerdekaan Palestina begitu ya, sehingga jalannya Piala Dunia 2026 ini juga berlangsung dengan damai gitu ya. Amin. Seperti apa yang kita inginkan. Bang Hensat terima kasih banyak. Larinya bukan ke situ aja sebetulnya sih, tapi bagaimana sepak bola ini tetap menjadi sepak bola, nggak masuk ke ranah politik dan tetap menjadi alat perjuangan untuk yaitu kemerdekaan segala bangsa seperti yang tadi sudah disampaikan. Betul. FIFA pernah melakukan itu kepada Indonesia saat 1930 harusnya bisa lagi. Tahun ini juga bisa. 38. Baik, terima kasih Bang Hensat. Satu lagi sebelum menutup. Singkat Bang Nigara. Iya, sangat singkat. Kalau soal sponsor nggak perlu takut. Tadi Qatar nyiapin uang. Itu Canelo kemarin lawan Crawford. 2,4 triliun dibayarnya. Oke, baik. Seharusnya aman juga tahun ini. Aman jadi kalau mau itu. Siap, makasih banyak Bang Nigara. Indah tanpa veto, Mbak. Indah tanpa veto. Kayak gini kan indah tanpa veto, ya kan? Betul sekali. Makasih banyak ya Mas Agung, Bang Nigara, Bang Hensat sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Dan Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.